Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jazakumullah khairan kepada panitia kajian sunnah Ngawi leres. Kesempatan berbahagia ini memberikan kesempatan untuk bisa muwajahah, untuk kemudian kita mengkaji kalam Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi yang merupakan kebutuhan rohani kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah tema tazkiyatun nufus gitu ya. Tema yang ada dalam kitab Qawaid Qur'aniyah dari 50 kaidah untuk pribadi kita dan bermasyarakat kita. Penulis memberikan beberapa kaidah terkait dengan apa yang diambil dari Al-Quran, dipilih kalimat yang ringkas tapi maknanya padat, itu namanya kaidah. Jadi kalau Arba'in An-Nawawi itu adalah kaidah-kaidah yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Maka Qawaid Qur'aniyah ini adalah kumpulan dari pokok-pokok petunjuk yang diambil oleh penulis dari Al-Quran, sehingga dengan mengambil sedikit itu kita akan mendapatkan cabang yang luas. Misalnya nanti akan didekatkan dengan penerapan yang cakupannya luas. Sebagai mukadimah, karena kita mengambil dari buku ini, kita memahami roadmap-nya gitu ya. Tadi petanya gimana. Jadi nanti insyaallah sama Mas Kusnanto kalau bisa dibagi ada semacam terjemahan tema ini, dan kita akan bagi menjadi 8 poin untuk memudahkan memahami tema yang diangkat oleh penulis. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran adalah petunjuk hidup ya, kemudian rahmah, sifat ya, untuk kita orang-orang yang beriman. Maka dalam petunjuk yang ada pada surat Fatir ayat 18, ini konteks lengkapnya ada pada surat Fatir ayat 18. Nanti diambil darinya ujung ayat yang dengannya kaedahnya diambil dari situ. Jadi kita ngapal sedikit, tapi nanti dengan memahami konteksnya, kemudian paham maknanya,
kita menerapkannya bagaimana, ya kayak HP ini ada aplikasi, terus gimana misalnya Google Map. Jadi saya turun Gendingan itu berapa kilo dari tempat saya itu terbaca itu. Aplikasinya kita ambil, kemudian kita terapkannya bagaimana. Itu pendekatannya. Tapi Al-Quran itu petunjuk. Apa kaedahnya? Kaedahnya adalah kaedah yang ke-27 dari 50 kaedah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena tadi disebutkan ada pada surat Fatir yang panjang ya, ayat ke-18 ini. Kan nanti kalau ngikut dari awalnya masuk pada pembahasan ini, sebelumnya ada pada surat Fatir 15 sampai 18. Cuma waktu kita langsung kepada kaedahnya ya. Walaupun dengan memahami utuh ayat ini akan memudahkan, insya Allah nanti bisa dirojik. Saya tadi share kepada akhwawan yang nanti bisa mungkin bisa diambil untuk murajaah di rumah, yaitu beberapa bahan bacaan untuk memahami kaidah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam memahami ini akan kita bagi menjadi 8 paragraf ya. Paragraf itu poin-poin penting. Yang pertama, ini yang biasa mencatat, mungkin dengan memahami ini nanti insya Allah sudah terjawab belum ya, kita bentukkan tanya jawab. Yang pertama tentang kedudukan kaidah ini dan kemanfaatannya terhadap kehidupan seorang hamba. Jadi paragraf pertama nanti kita coba akan mengambil dari buku penulis yang intinya kita akan nangkap apa yang terkait dengan kedudukan kaidah ini. Yang kedua, kita akan memahami makna dari kata tazkiyah. Ya, tazkiyah itu kita akan pahami, urai, karena dengan memahami ini menjadi bekal untuk memahami secara istilah. Ini teoritis ya, tapi penting nanti supaya kita paham kenapa sholat itu dinamakan sholat gitu ya. Kenapa kok ibadah zakat itu dinamakan zakat gitu. Jadi korelasinya ada. Terkait dengan kita sudah paham, nanti ada ayat-ayat yang senada dengan kaidah ini. Jadi kaidah tadi kita dekatkan seperti batang ya, kemudian ada ranting-rantingnya atau pondasi, kemudian ada sokok gurunya begitu. Jadi diambil sebagai pokok untuk kita memahami banyak, sehingga nanti ada ayat-ayat yang senada dengan kita ngapal ini saja, atau yang kita sudah hafal nanti sama saja kaitannya untuk memudahkan. Jadi pola atau kaidah ini kita perlukan untuk center gitu istilahnya. Jadi pokoknya. Baik, yang ketiga tadi ayat-ayat yang senada dengan kaidah ini, dan kemudian apa yang khusus dari beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis nanti kita akan tangkap sehingga utuh penangkapan kita, sehingga endingnya nanti menerapkannya gimana gitu loh, menerapkan petunjuk Al-Quran ini gimana gitu ya. Baik, intinya itu nanti ada beberapa paragraf yang menjadi penunjang. Kita mulai. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Ini bahasa Al-Quran. Artinya, dan man barang siapa tazakka mensucikan dirinya, fa innama maka sesungguhnya yatazakka dia mensucikan diri itu li nafsihi untuk kebaikan dirinya sendiri. Pripun Bapak-bapak menawi jawanipun pripun?
sing sinten nyucikaken manahipun mila wangsul utawi kondur wangsulipun kamumfangatan kala wau badhe dipun pikantokaken sinten ingkang nyucikaken manahipun piyambak kala wau. Terus kurang lebihnya begitu. Jadi kalau bahasa Arab itu ringkas ya. Diterjemahkan dalam bahasa mana-mana kadang harus pakai tanda kurung gitu. Waman yatazakka fa innama yatazakka li nafsi. Sing sinten nyucikaken manahipun mila kondur wangsul kamu hangatanipun punika kagem ingkang nyucikaken manahipun piyambak-piyambak. Saged dipahami nggih Pak? Barang siapa Allah berfirman ini mensucikan dirinya, maka kemanfaatan dari dia mensucikan dirinya itu bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, bukan, tapi untuk diri kita sendiri. Baik, tadi disebutkan paragraf pertama terkait dengan kedudukan kaidah ini. Apa urgensinya kita mempelajari kaidah ini? Jadi ketika kita sudah tangkap kaidahnya, maka kita pun akan memahami kaidah ini penting. Beliau menyatakan hadhihi qaidatun qur'aniyatun azimatul qadri. Nilai kaidah ini sangat besar ya. Li adimi asariha fi hayatil abdi. Kenapa Bapak dikaitkan dengan kaidah ini besar? Karena kemanfaatannya. Suatu ilmu mulia karena buah dari ilmu tadi. Kalau kemudian kaidah ini menjadi besar karena kemanfaatan kaidah ini dalam kehidupan hamba. Dikatakan dalam ringkasan yang nanti ada bisa di-share terjemahannya, bahasanya besar karena dampaknya dalam kehidupan seorang hamba itu nyata. Ya, kalau kita kemudian menginginkan manfaat, ya kita membersihkan diri kita. Nanti akhirnya jadi seorang yang memahami ini termotivasi untuk membersihkan dirinya. Sisa kita memahami apa sih mensucikan diri itu, apa sih tazkiyatun nufus itu. Nah nanti baru kita bahas di alinea selanjutnya. Dari sini kita akan memahami makna tazkiyah. Sampun pirsa nggih Bapak, dados mufangat amargi dampakipun inggih asar kamumfangatanipun punika kagem pagesangan kita sami. Tadi langsung connect gitu nggih. Bahasanya campur-campur itu gini nggih. Niki ingkang saged dipahami Arabipun napa Indonesiane napa Jawine mugi salah setunggalipun syukur kathah sedanten dipun pahami. Paham bahasa Arabipun nggih bahasa Arabipun, bahasa Indonesia, bahasa Jawi, bahasa Jawi. Tetes ageng awit saking dampak utawi asar nggih pengaruh kaidah ini bagi kehidupan hamba itu nyata gitu. Dia termotivasi, oh saya sedang memperbaiki diri saya sedang akan mengambil manfaat untuk diri saya sendiri. Begitu. Apa sih tazkiyah itu? Kembali kepada pertanyaan kedua untuk memahami paragraf-paragraf yang ada. Al-ma'nal awal at-tadhiru. Jadi kalau kita mempelajari suatu itu ada etimologi, ada terminologi, itu intinya istilahnya kesesuaiannya itu di mana gitu, supaya kita nanti tahu oh sholat itu doa, oh zakat itu menumbuhkan. Jadi orang yang berzakat sedang menumbuhkan hartanya gitu. Bukan yang riba. Riba itu walaupun roba ya berkembang, tapi itu Allah katakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba itu. Nah, tapi wayurbis sodaqoh, yang tidak dinamakan riba, sodaqoh malah itu yang berkembang gitu. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu ngait gitu. Kalau tazkiyah dalam bahasa Arab ada dua makna secara bahasa. Ya bahasa ini nanti ngait dengan penggunaannya dalam istilah-istilah yang dimaksud. Ya.
Jadi kalau sholat misalnya artinya doa, tapi untuk apa pengertian sholat itu? Untuk sebuah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri salam dengan gerakan-gerakan tertentu disertai niat. Oh, sholat itu memang doa, tapi yang dipakai dalam pengertian ini fikih adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram sampai ini. Nanti nyambung gitu. Coba kita memahami suatu utuh gitu. Tazkiyah kita penting untuk mengetahui asal bahasanya. Nanti ketika kita sudah tahu, oh ternyata saya mensucikan diri ini ada maksud supaya begini. Jadi pertama suci, arti tazkiyah itu suci, bersih ya. Ini diambil dari firman Allah, wa zakatan wa kana taqiyya. Makna yang kedua adalah ziyadah. Dikatakan tazkiyah itu adalah suatu yang bertambah. Jadi kalau kenapa zakat dinamakan zakat? Karena hakikatnya harta orang yang berzakat itu akan tumbuh berkembang gitu. Bukan seperti yang disangkakan. Mana qasad malu abdin min shadaqah. Bahwasanya Islam tuh memandangnya itu bukan kayak yang pandangan orang-orang sekarang ya, matematis, tapi tidak. Ketika Allah mengatakan zakat ini adalah seperti bahasanya tumbuh, maka memang Allah itu tidak menjadikan harta berkurang dengan sebab sedekah seorang hamba. Baik, dari sana akhirnya kalau kemudian didekatkan, dua makna ini dipakai untuk maksud secara syariat. Ya, li'anna tazkiyatan nafsi samilatun li amrayni, tadhiriha wa tahliyatiha minal adrani wal awsakhil hissiyati wal ma'nawiyati wa tanmiyatiha wa tahalliyatiha bil awsafil hamidati wal fadilati waz zakah biikhtisarin tadur al amrayni takhliyah wa tahliyah. Jadi dua makna, satu penyucian, satu tumbuh kembang tadi itu kemudian menjadi makna yang dipakai untuk apa yang dimaksud tazkiyah itu. Ya, tazkiyah itu kembalinya kepada takhliyah wa tahliyah. Kalau kemudian kita memahami tazkiyatun nufus itu adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya, baik yang hissi, yang nyata atau yang maknawi, maka atau yang abstrak ya, konkret dan abstrak, maka kalau kemudian ini dipakai untuk istilah ini juga untuk makna yang kedua dikaitkan dengan menumbuh kembangkan akhlak-akhlak yang baik. Sudah dicuci, dikasih apa ibu-ibu, kapur barus, minyak wangi, rapika, apa gitu. Jadi kalau istilah pun bapak-bapak tani pun diwatun, dipupuk, terus dipun semprot nada. Terus gimana mensucikan diri itu? Ya, akhlak tercelanya dihilangkan, makna bahasa dari tathir tadi, kemudian ditumbuhkan. Sampai pun diwatun, dirabuk gitu kan. Ada belum diwatun dirabuk gitu, mungkin istilahnya malah sing subur suketipun ngaten gitu. Jadi memang harus ada pensucian, kemudian ada penumbuhan. Yang jelek dibuang, yang baik dikembangkan begitu. Sampun maksud nggih? Karena ini kalau sudah nanti penerapannya gampang. Ini kayak teori, tapi nanti karena penting kita perlu memahami ini. Demikian cara ulama memahamkan kita untuk memahami apa istilahnya, konsepnya itu jelas gitu. Bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau tadi dicontohkan ya, mensucikan itu seorang muslim dituntut bersih dari berbagai aib ya. Fal mu'min mutalabun bitanaki minal uyub. Jadi seorang mukmin itu dituntut untuk membersihkan aib-aib seperti karya. Riya itu dibersihkan. Kemudian al-kibr, sombong juga dibersihkan. Wal kadhib, dusta, ngapusi dibucal. Wal ghis, curang dibucal. Wal makr, makar ini kan apa Bapak? Makar. Wa al khidha wan nifaq,
Nifaq ni kemunafikan semua niku akhlak ar-radilah ingkang awon dipucal sedanten. Nggih, dipucal diwatun, matun. Wa mutalabun bitahalli bil akhlaqil jamilah. Seorang mukmin kemudian setelah menghilangkan tadi dituntut juga untuk menggantikannya dengan lawannya. Kalau kadzib ya saiki ganti dengan sidik gitu ya kan. Riya diganti dengan ikhlas, takabur diganti dengan tawadhu, ya kan? Kemudian hal-hal yang lainnya untuk kemudian dengki diganti dengan nasihat untuk istilahnya ikhlas, maksudnya dengan teman itu ya melok seneng nek seneng gitu kan ya. Kalau hasad itu kan sebaliknya, koncone seneng dek sakit gitu. Ini enggak, harus diganti dengan ikut senang dengan kesenangan teman. Begitu. Karena apa? Hatinya selamat. Wa salamatu sadri minal haqqi wal hasadi wa ghairuhuma minal masawi'il akhlaqi. Fa inna tazkiyatahu ya'udu naf'uha ilaihi. Niki sing dados inti kaidah tadi apa Bapak-bapak? Wa man yatazakka wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Kalau seorang tadi sudah demikian membuang yang jelek, menghiasi dengan yang baik, dikatakan di sini ya'udu naf'uha ilaih. Kemanfaatannya kembali kepada yang mensucikan diri. Wa yasilu maqsuduha ilaih. Ya, kembali juga tujuan dari dia mensucikan diri kembali kepada dia. Laisa yudi'u min amalihi sayun. Tidak ada yang disia-siakan dari usaha dia mensucikan diri tadi dengan menghilangkan yang buruk, menghiasi yang baik itu sedikit pun. Ini tafsir As-Sa'di. Nanti ada tafsir As-Sa'di bisa jadi bahan bacaan. Dan ini websitenya kuatah. Cuma yang lupa kadang harus duduk begini gitu. Kalau streaming mungkin membantu, tapi beda suasananya. Nanti bisa digabung duduk juga websitenya dipakai. Mungkin insya Allah tambah memahami. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampun ya. Terus dari sana kita akan menginjak paragraf selanjutnya, yaitu tentang ayat-ayat yang senada, semakna dengan kaidah ini, supaya kita tahu ternyata memang ini pokok gitu. Ketika kita sudah punya center atau pusat ini nanti saling menguatkan, ternyata penting memang tazkiyatun nufus ini. Di sini kemudian kita lihat ayat-ayat yang semakna. Katakan oleh penulis, inna man ta'ammala nususul Qur'ani wajada inayatan adimatan bi mas'alati tazkiyatin nufus. Sinten ingkang napa nggih? Ta'ammal punika ngangen-ngangen maknanipun Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an sing dipun wastani tombo ati niku. Maos Quran ngangen-ngangen sak maknanipun, nek bahasa sakniki menganalisa nas-nas Al-Qur'an, wajada inayatan adimatan, akan dia dapatkan perhatian yang besar. Al-Qur'an itu memberikan porsi yang besar terhadap masalah pensucian jiwa ini. Apa wau? Perhatian yang besar. Fa hadza Khalilur Rahman hina mada'a bi ayyab asamin dzurriyyatihi rasulan dzakara min jumlati ta'lilat tazkiyatan nafsi alladzina sayad'uhum. Jadi makna-makna atau ayat-ayat yang senada, kemudian ketika kita merenungkan Al-Qur'an, memang besar sekali perhatian Al-Qur'an terhadap tazkiyatun nufus ini. Diantaranya adalah bagaimana Allah mengkisahkan khalilnya, yaitu Ibrahim alaihissalam ketika meminta supaya mengutus dari dzurriyyahnya, keturunannya nanti seorang rasul, itu dengan misi ini. Ya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan, ya Allah utuslah dari mereka rasulan, seorang rasul minhum, dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatik, yang nanti
membacakan pada mereka, pada kaumnya ayat-ayatnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi ada kata wa yuzakkihim. Jadi Nabi Ibrahim itu paham bahasanya nanti dibutuhkan dari anak keturunannya yang memiliki tugas membacakan pada umatnya itu, pada istilahnya keturunannya keberapa nanti ya, itu yang tetap membacakan atas mereka ayatnya, mengajarkan kitabnya dan sunnahnya, dan juga membersihkan jiwa-jiwa mereka. Terus misi dari Rasul kita ini juga membersihkan umatnya. Bahkan ini penting. Kita lihat yang semakna lagi. Wa Rabbuna ta'ala yadhkuru ibadahu biminnatihi alaihim. Allah menyebutkan nikmat bagi hambanya atas apa yang Allah karuniakan pada mereka, hina stajaba da'wata khalilihi Ibrahim, ketika Allah memenuhi atau mengabulkan doa kekasihnya Ibrahim. Wa anna min a'dhami wadha'ifihi hiya tazkiyati nufusihim. Jadi ketika doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan, Allah mengingatkan pada umat Muhammad ini bahwasanya itu adalah nikmat. Pengabulan doa Nabi Ibrahim nikmat. Kemudian Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bapak perhatikan, ketika kita ini kadang enggak paham nikmat, Allah mengingatkan. Laqad ini bahasa Arab ciri-ciri fi'il madhi. Laqad setelahnya fi'il madhi. Kemudian qad itu sendiri maknanya sungguh. Sungguh Allah telah gitu nek fi'il madhi telah. Engkang belajar bahasa Arab kemudian saged dipraktekke nggih sedikit. Laqad mannallah, fa'ilipun Allah. Allah sungguh telah memberikan nikmat alal mu'minina, maf'ulipun mu'minin. Apa nikmat itu? Id ba'asa fihim rasulan. Ketika Allah telah mengutus bagi mereka seorang rasul min anfusihim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ketika sampai pada umat Muhammad diingatkan ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim, dari jenis mereka sendiri. Ini seperti doa Nabi Ibrahim kan? Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Cocok ya? Terus kemudian misinya juga sama dengan yang Nabi Ibrahim mintakan. Kemudian Allah mengatakan yatlu alaihim ayatihi, yang memiliki tugas membacakan pada umatnya tadi ayat-ayatnya. Terus wa yuzakkihim, bahkan ini didahulukan sebelum yu'allimuhul kitab. Maka para ulama mendahulukan adab qabla thalab. Sebelum belajar itu diajarkan adab dulu. Maka kesucian hati ini didahulukan sebelum kemudian belajar kitab, belajar Al-Quran. Kenapa? Kemanfaatan Al-Quran, kata ulama, akan kemudian meresap jauh ketika seorang sudah suci. Kados kita mupuk utawi nyemprot akan bisa istilah efektif ketika sudah dibuang gulmanya. Nggih, leres nggih. Gulma apa sudah diwatun tadi. Bersih, kemudian berikan pengajaran. Nah, masalah sekarang kan ilmu itu masuk pintar tapi dereng berproses untuk membersihkan ini belum. Akhirnya pintar tapi nasallallahu salam wal afiyah nggih, namun sampai pada istilah sekolah niki kognitif mawon. Dereng sampai kepada afektif. Dereng sampai ke sikap pengejawantahan belum. Maka di sini di antara para ulama
ngambil istimbat bahwasanya pensucian jiwa tadi itu didahulukan sebelum mengajarkan kita. Baik Bapak-bapak, itu menunjukkan. Tambah lagi dalam surat As-Sams, Allah mendahului dengan 11 sumpah. As-samsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa setelah itu? Qad aflaha man zakkaha. Untuk menegaskan ini, jawabul qasam bahasa Arab pun, sumpah-sumpah yang urut sampai 11 itu tadi itu untuk menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh, tadi qad itu sungguh. Aflaha fi'il madhi. Telah beruntung man zakkaha, siapa yang mensucikan jiwanya. Sakit nggih Bapak? Terus runtutipun ayat-ayat semakna ini menegaskan tentang apa? Perhatian yang besar terkait dengan pensucian jiwa tadi. Iya. Kaitan dengan itu mudah-mudahan menjadi kita paham, oh ini perkaranya penting ini. Sampai Allah bersumpah, sampai ini Allah ingatkan sebagai nikmat Rasul yang mensucikan jiwa ini adalah nikmat setelah kemudian mengajarkan pada mereka kitab, setelah sebelumnya membacakan ayat-ayat gitu. Sampai sini kita sudah di dekat-dekat penerapan, masih sekitar 13 menit. Jadi mulainya agak lambat Mas. Jadi asumsinya insya Allah tetap kita selesaikan 8:30. Mudah-mudahan kita kebut yang belakangnya. Kembali Bapak-bapak, kembali ke makna tersurat dari ayat ini. Siapa yang mensucikan diri, maka sebenarnya dia mensucikan dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada kepentingan kita terhadap hal ini lebih dari kepentingan orang awam. Nyun sewu Bapak-bapak ya, orang awam tuh nggak tanya berapa hafalan Al-Quran anak kita, iya kan? Yang dilihat itu masuk rumah salam enggak, salim enggak, terus peduli enggak, neneknya butuh ini dibantu enggak gitu. Enggak ditanya hafalannya anak kita berapa, jarang. Kenapa? Karena memang kaidah ini penerapan. Kalau kaidah ini penting untuk setiap orang awam tadi melihat sisi kesucian diri ini adalah akhlak yang mulia, hilangnya akhlak yang tercela, maka penuntut ilmu lebih. Nyun sewu nggih, Ustaz Firanda sering mengatakan, ketika kita sudah diberi karunia tauhid, jangan lupa juga membayar hutang gitu. Ini sering ustaz-ustaz kita menegaskan begitu. Iya, kita sudah punya lihya, sudah celana di atas mata kaki, tapi ketika kita melihat orang kemudian merasa kita yang lebih di atas nikmat, jangan juga lupa bahwasanya ada konsekuensi dari fisik kita yang sudah hijrah, bahwasanya juga apa yang menjadi kewajiban seorang muslim lainnya dari menepati janji dan sebagainya itu juga jangan dilupakan gitu. Kalau kata penulis di sini, kalau kemudian kaitan dengan kaidah ini penting untuk muslim secara umum, wa talibil ilmi minha a'dhamu wa awfan wa la in kanatil hadhil qaidah ta'ni kulla muslimin. Kalau kaidah ini dibutuhkan untuk setiap muslim supaya mereka itu termotivasi membersihkan dirinya, membuang kecurangan, membuang apa saja istilahnya, mensucikan dirinya, fa inna haddad da'iyati wa talibal ilmi minha a'dham wa awfar. Kaidah ini penting untuk semua muslim, orang jual beli, orang apa-apa, bahkan tadi ada penjual donat itu di bis tadi, sekedik Pak, tapi kalau njagi sepatu setiap hari baru gitu. Namun di Pak produksi ini temberan. Mereka menjaga supaya kualitasnya itu dilihat, enggak kecilik orang beli donatnya sampun nyun sewu napa nggih merusak, padahal akhirnya dia enggak laku. Kalau orang menjaga profesionalisme dengan bersamaan dia bukan penuntut ilmu,
bukan dai yang menyeru, maka penuntut ilmu dan dai lebih penting untuk membersihkan dirinya, bersihkan diri. Apa saja yang jelek secara syariat, kalau kemudian tidak bertentangan secara syariat, adat pun menganggap jelek, ya kita tidak lakukan. Ya, demikian pentingnya syariat ini. Ada yang tertinggal, nanti kita lihat yang penting. Maka kalau kemudian berlaku demikian, berbanding terbalik, siapa yang tidak mensucikan dirinya, kerugiannya pada dirinya. Kembali kepada kaidahnya tadi, itu berlaku mafhum mukhalafah. Analoginya itu istilahnya dibalikkan, kalau enggak nyucikan diri ya celaka dewi gitu. Kalau mensucikan diri bejo dewi, nek gak nggih celaka piyambak ngoten. Bapak Ibu sampai sini. Nah, lihat paragraf yang selanjutnya, mudah-mudahan menghantar kita kepada penerapan. Nah, ketika Al-Quran sedemikian luas perhatiannya dengan makna-makna yang semisal dengan kaidah ini dari surat As-Sams tadi, terus surat Al-Baqarah, surat Ali Imran tentang diutusnya Nabi, maka para ulama pun luar biasa. Ya. Wali azimi manzilati tazkiyatin nafsi fid dini kana al-a'immatu wal ulama'u al-munsifuna fil aqaidi yu'aqiduna ala hadzal amri bi ibaratin mukhtalifatin. Ya. Karena urgensinya yang besar, para ulama, para istilahnya imam-imam kaum muslimin, mereka itu tidak luput menuliskan dalam karya-karya mereka, ya. Dan kemudian mengibaratkan, istilahnya mengibaratkan di sini apa ya? Mendeskripsikan gitu ya, memberikan gambaran tentang akhlak ini dengan bermacam redaksional gitu ya kan. Semua kembali kepada bagaimana akhlak atau tazkiyatun nufus ini urgen, ya. Ini kita lewatkan, nanti bisa kita lihat bagaimana ini bahkan masuk kitab-kitab akidah. Misalnya kitab akidah wasitiyah itu membahas akidah asma wa sifat, tapi di belakang di antara akhlak ahlus sunnah wal jamaah ini gitu. Ini menunjukkan korelasi yang kuat antara akidah dan akhlak gitu ya. Karena ini dikatakan fasuluku wal i'tiqadu mutalazimani, antara akhlak dan akidah itu sinkron, mutalazimani. Kadzalika fa innal akhlaqi wa suluki ma huwa min su'abil iman. Bahkan banyak amalan yang sifatnya itu adalah perilaku yang fisik, ya. Akhlak, kalau tadi dipahami akidah itu hanya urusan istilahnya keyakinan, ya. Ternyata ada amalan-amalan lahir itu masuk dalam cabang-cabang keimanan. Walihadza lamma dhanna ba'dun nas wa minhum ba'dut tulabil ilmi anna amra tazkiyati sahlun aw yasirun aw min sa'nil wa'adi fahas yuqalu dzalika imma bilisanil hal aw bilisanil maqal wujidat suwarun kasiratun minat tanaqqudat wal fisami an-naqidi bainal ilmi wal amal. Jadi kalau ada orang tazkiyatun nufus itu gampang, yang penting akidah. Kemudian mereka mengatakan wis sing ngopeni kuwi anu aja, istilahnya penasihat-penasihat saja. Gampang itu. Ini nanti akan terjadi tanaqudot, pertentangan. Enggak bisa ini dipisahkan antara akhlak dan akidah. Enggak mungkin. Kalau akarnya pohon apolkat, ya Mas Kuntari, ya. Kemudian buahnya mangga. Pohonnya mangga, buahnya mangga gitu. Jadi akidahnya kuat, munculnya amal yang sehat itu, amal yang sahih, yang muwafaq, ya, niatnya dan mutabaahnya gitu. Jadi kalau ada yang meringankan gampang, sapa-sapa iso mempelajari. Oh, ini benar, tapi ini bukan pelajaran kognitif otak. Ketika ini sudah merasuk ke dalam hati, bahwasanya kita harus jujur kepada Allah, membersihkan jiwa kita ini, maka nanti munculnya ya
walaupun seolah-olah sederhana, dia konsentrasi menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Kemudian apa saja yang kemudian nampak dari amalan zahir itu karena sebenarnya dalamnya sudah kuat. Kalau enggak, kita dapati saling sikut, ya kan? Terus kemudian saling hasad. Iya, sesama penuntut ilmu. Kenapa? Iya, mungkin salah paham memahami ini. Bahasanya ini hanya kulit, bukan. Akhlak itu adalah perkara penting. Menunjukkan hal ini, tazkiyah itu penting. Para ulama yang tadi sebutkan menulis dalam buku-buku akidah itu akhlak gitu. Baik, sekarang terakhir. Inna su'alan yatabadar ila dhihni wa nahnu natahaddatsu an hadhil qaidah al-Qur'aniyah wa kaifa nuzakki nufusana. Sudah jelas tadi ketika kita membahas masalah ini, terus kemudian tersisa satu pertanyaan, gimana terapinya gitu ya kan? Gimana caranya gitu. Kalau orang dulu, ya orang dulu misal ada yang menjaga sungai, kan ada istilah menjaga sungai. Untuk apa? Untuk memurnikan hatinya, membersihkan jiwanya. Ada yang apa lagi misalnya? Ya, macam-macam ritual. Tapi sebenarnya di sini katakan wal jawabu an hadayatul jiddan. Jawabannya luas, tapi usiru bihtisari ila ahammi wasailit tazkiyah. Ini sudah pukul Mas Kusnanto. Mungkin 5 menit enggak apa-apa ya. Terlambat ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini diringkaskan perkara yang penting untuk bisa menuju kepada gimana kita membersihkan jiwa kita, karena itu urgensinya kembali kepada kita. Benefit istilah orang sekarang batine kanggo awake dhewe, maka yang pertama tauhidullah taala wa quwwatu ta'alluqi bihi. Seorang akan bersih hatinya kalau dia itu kuat tauhidnya. Maka pelajaran tauhid ini bukan pelajaran SD TK. Bahkan pertanyaan kubur itu pun pertanyaan yang sekarang kita ajarkan di SD An-Nur ini. Man rabbuka madinuka, itu sampai mengakar yang memahami kaidah-kaidah tauhid itu, karena itu akan mensucikan hati. Mulazamatu qiraatul Qur'an wa tadabburihi. Terapi yang kedua, ya, sekarang kalau orang sakit banyak pengen terapi apa, ada terapi es, ada terapi panas, bingung jadinya. Ya memang ada istilah panas dingin ya. Akhirnya ada terapi panas, terapi dingin. Di sini ada terapi yaitu intens dengan membaca Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada anak kecil membaca Al-Qur'an enggak tahu artinya, nangis itu. Itu betul-betul karena memang efek dari Al-Qur'an tuh walaupun tidak bisa bahasa Arab tuh memang membersihkan hati. Jadi nanti baca Quran yang intens, syukur nanti ngangen-ngangen sak maknane gitu. Kasratu dzikir umuman, secara umum zikir pada Allah Subhanahu. Al-muhafadzati ala salatil mafruḍah, menjaga salat 5 waktu. Salat malam walaupun sedikit. Salat malam, Allah tahu di antara kita ada yang sakit, ada yang berniaga, ada yang berperang, tapi walaupun sedikit salat malam. Selanjutnya apa? Luzumu muhasabati nafsi bainal finati wal ukhra. Jadi inten untuk bahasanya apa ya? Muhasabah itu refleksi diri. Tadi saya sholat sunnah enggak ya? Nah, kok sudah di bawah tanah enggak bisa sholat sunnah, saya sholat sunnah bisa. Jadi intent, terus kemudian menutup yang masih celah. Jadi kalau kita refleksi diri itu nanti pupung durung diitung teng mriko nggih. Selain hasibu qabla an tuhasabu li annal yaum amal bila hisab wal ghadan hisab bila amal, itu berlaku. Umar mengatakan atau sebagaimana dikatakan beliau, sekarang beramal, enggak ada nanti belum ada hisab. Tapi nanti terbalik, besok itu hisab wis gak sempat ngamal, gak enek, gak oleh.
Terus pengen sholat terus ning kuburan nggak bisa, udah. Nah ini penting untuk checklist itu ya. Kalau di terminal kebersihan itu ada checklist, mungkin bisa diterapkan. Hari ini sholat sunnah saya gimana, hari ini baca Quran saya gimana, mungkin ketahuan oh saya belum baca, sebelum tidur baca, akhirnya ketututan gitu. Kalau nggak di checklist nanti ya bablas, ternyata banyak yang kelewat gitu. Ini diantara beberapa terapi. Hudurul akhirat luzum sudah. Hudurul akhirat fi qalbil abdi. Banyak menghadirkan akhirat dalam hati. Jadi ketika orang dengan akhirat itu dekat, lembut hatinya. Ini nanti ada ayat dalam surat Al-Baqarah tentang membebaskan hutang itu. Enggak bisa kecuali dilakukan orang yang ingat akhirat. Kemudian baliknya kalau nggak ingat akhirat itu nanti seperti dalam apa? Surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang nggak tersentuh memberi makan orang miskin, orang yang nggak tersentuh ketika melihat apa? Anak yatim, itu nanti harus paham itu isyarat karena dunia sudah mendominasi gitu. Jadi kalau sebaliknya membebaskan hutang dan sebagainya itu diberikan oleh Allah pada yang cinta akhirat, maka sebaliknya yang kemudian dominasi dunianya dominan itu nanti nampak dalam surat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka nanti ciri-cirinya fadzalikal ladzi yad'ul wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Akhirnya keras hatinya. Nah, jadi dengan mengingat akhirat, tadzakkurul maut, ingat kematian, ziaratul kubur, ziarah kubur boleh ya, ziaratul kubur tuh. Bukan berarti boleh bisa berdoa dari rumah kita nggak ziarah kubur. Rasulullah tuh sering ke Baqi. Sampai Ibu Aisyah, ini ibu-ibu ya. Ibu Aisyah tuh coba mengutit dari belakang, kemana ini Rasulullah? Ternyata ke Baqi gitu ya kan. Kita ada potongan video satu di sana ada. Jadi ziaratul kubur. Kalau ibu-ibu tidak ya. Ya, dalam kaitan yang memperbanyak ziaratul kubur ini bapak-bapak. Membaca sirah salihin, ada buku-buku orang-orang saleh. Ya. Di sini diantara hal-hal yang menunjang untuk bagaimana kita matun dan nyemprot tadi bapak-bapak. Kita kan kota tani ya. Iya diwatun, disemprot, dipupuk, ngoten. Nggih cekap ingkang kaaturaken ketika kita memahami ini di akhir disebutkan fa fi muqabil hadza fa innal akil may yatanabbah lisaddil manafidil lati qad tufsidu alai asarutil kalwasail. Karena memang ada hama, ada gulma, terus kita pupuk itu, maka di sini diingatkan seorang yang berakal akan waspada juga menutup pintu yang merusak sarana. Sudah tadi sholat malam sudah, kemudian istilahnya ingat akhirat, ziarah kubur, kemudian apa istilahnya membaca kisah-kisah orang soleh sudah, tapi juga jangan lupa nutup celah yang kalau istilah tanaman itu ya hamanya disemprot juga. Jangan gur ngopeni subure yang membuat menghalang kesuburan dari hama ini juga dibuang. Ya, jadi karena ada dua hal itu, yang ngopeni tazkiyah tadi, yang ngopeni ya menyuburkan. Ya. Jadi yang merusak itu melepas pandangan. Bapak-bapak, ibu-ibu juga. Jadi yang menjaga mata itu bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu juga. Ya. Ini bahaya. Sudah sholat malam kok juga melepas pandangan, itu nanti saling kalis istilahnya. Gak bersatu dalam satu hati itu antara taat dan maksiat. Jadi mesti saling mengalahkan. Quran dan lagu itu gak bersatu. Kelenengan Quran, kelenengan enggak satu. Harus salah satu menang gitu. Jadi sini ditutup ausima ilmu haramat, yang mendengarkan yang haram tadi dijogo juga. Wat itlaqi lisan fi ma la ya'ni fadlan amma haramallah. Juga lisan ini bahaya Bapak-bapak. Lisan ini juga dijaga. Kita sedang mensucikan hati kita dengan bentuk
mendatangkan hal-hal yang manfaat, juga mencegah yang merusak tadi. Mata, maka tazkiyatun nufus dalam kitabnya. Jadi ini bukan kitab tazkiyatun nufus ya. Kalau kitab tazkiyatun nufus nanti ya terkait dengan menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, itu tazkiyatun nufus dalam buku tersendiri. Tapi ini kita ambil tema yang terkait dengan itu. Allahumma inna nas'aluka wa nad'uka bima da'a bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha, ditutup dengan doa, ya Allah karuniakan kepada jiwa-jiwa kami ini ketakwaannya. Jadi jiwa kita ini diilhamkan takwa dan fajir, ya durhaka dan taat. Maka kita minta supaya dikaruniakan ketakwaan jiwa kita. Wa zakkiha, bersihkan ya Allah. Ini tazkiyah ya Bapak-bapak, tazkiyah. Ini dari kata zakka yuzakki, wa zakkiha, bersihkan jiwa saya ini ya Allah. Anta khairu man zakka, engkaulah yang paling bisa membersihkannya, engkaulah yang paling baik dalam hal membersihkannya. Anta waliyuha, engkau pemilik jiwa kami ini ya Allah. Wa maulaha, ya, yang menjaganya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Baliknya tadi kalau kita hilangkan juga doa itu Bapak minta dan berlindung. Ini berlindung. Min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat ini kita berlindung. Wa min qalbin la yahsha, hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah puas, ya, tidak qanaah, berlindung kita. Wa min da'wati la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ingkang saged kaaturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Allahu minkum ifafillah, mohon maaf kurang lebihnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Disimpulkan piyambak-piyambak nggih. Jadi kalau kesimpulannya cukup menghafalkan wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Sing sinten nyucakaken manahipun kondur wangsul kamu pangatenipun punika kagem piyambakipun. Nggih niku mawon pun terus akhirnya nerapkan gak oleh ki oleh ngaten niku nggih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Matur suwun wekdal ingkang kaparingaken kita kembalikan kepada Mas Kusnanto untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.